Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya.
segala penyakit. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang bertakwa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarlah juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hanya gara-gara merasa Daud mendapat sambutan lebih meriah, lebih heboh daripada dirinya, Raja Saul menjadi benci kepada Daud. 1 Samuel bab 18 6-9. Rasa benci itu tidak sebatas perasaan, tetapi mau diwujudkan oleh Raja Saul dengan berencana untuk dapat membunuh Daud. Namun betapa tidak mudah pula Raja Saul menangkap Daud. Namun betapa rencana Daud sedemikian rupa sebagaimana kita dengar tadi dalam bacaan pertama, Saul tidak berhenti hanya dalam rencana, tapi ia jelas-jelas melaksanakan perencanaan itu, yakni dengan mengerahkan 3.000 orang pilihan Israel untuk menangkap Daud. Bayangkan, untuk menangkap seorang Daud dikerahkan 3.000 orang pilihan.
bandingkan untuk menangkap seorang yang dicurigai sebagai seorang teroris, berapa personil yang dikerahkan oleh Densus 88? Tidak sampai 3.000-an, saya kira. Padahal Daud jelaslah bukan seorang teroris, tetapi dia hanyalah seorang gembala ternak, namun diurapi Tuhan. Lalu mengapa ia diperlakukan serba jahat oleh Raja Saul? Kalau Saul menganggap Daud sebagai musuh, maka berencana disingkirkannya. Justru kebalikannya. Daud sungguh mengakui Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, yang patut untuk dihormati. Maka bagi Daud, walaupun dirinya dirugikan segalanya oleh raja, dia tetap menaruh hormat kepada Saul. Walaupun ada kesempatan untuk membalas, Daud tidak pernah mau melaksanakan pembalasan itu, karena Daud dikuasai oleh hati yang penuh kasih, bahkan kasih tulen, hati yang penuh welas asih, bukan hati yang penuh benci dan dendam. Apalagi mau berbuat jahat karena orang yang dijati atau yang mau disengsarakan, yang diurapi Tuhan. Itulah yang benar-benar dipegang Daud. Karena itulah Daud mencegah Abisai yang tadi dikisahkan, yang siap untuk membunuh Saul. Maka Daud mencegahnya, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? 1 Samuel 42:6 ayat 9. Bagi Daud berlaku jahat, lebih-lebih terhadap orang yang diurapi Tuhan, itu berisiko tinggi. Orang Jawa menyebutnya malati. Maka jangan pernah berurusan dengan orang yang diurapi Tuhan dalam rangka kejahatan. Orang harus berlaku baik kepada siapapun, lebih-lebih yang diurapi Tuhan. Itulah prinsip Daud yang benar-benar diwujudkan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam Injil kita tadi mendengar apa yang disabdakan, yang dikatakan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Mengasihi musuh, mungkinkah? Tuhan Yesus sedang mengajarkan ajaran baru yang melawan arus kelasiman, yakni ketika arus utama ajaran Yahudi berpegang pada hukum balas dendam, jus talionis. Yesus justru membawa ajaran yang sama sekali baru, bukan lagi berlandaskan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kejahatan harus dilawan dengan kebaikan. Musuh bukan untuk dibenci, tetapi dikasihi. Bahkan harus berdoa bagi yang menganiaya. Inilah hukum kasih yang Yesus usung, yang benar-benar menjadi landasan pijakan siapapun juga yang mengikut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ungkapan kasihlah musuhmu memang dalam bahasa Yunaninya itu diungkapkan agapatetus humon, itu dari awal kata kerja agapao, yang menjadi petunjuk jelas bagaimana manusia harus mengasihi. Memang dalam bahasa Yunani, arti mengasihi atau mencintai itu sangatlah terperinci. Artinya ada penekanan tertentu. Jika ungkapan mengasihi atau mencintai itu diterapkan sebagai gambaran kasih antara orang tua terhadap anaknya atau sebaliknya, maka dipakai kata setergo. Bila dipakai atau diterapkan pada kasih antara pria dan wanita, maka dipakai kata eramai. Bila menggambarkan
kasih yang diterapkan antara sahabat dengan sahabat, maka dipakai kata phileo. Nah, yang dipakai Yesus dalam konteks kasihlah musuhmu adalah kata agapao, yang maknanya jelas berbeda dengan kata stergu, ramai, dan phileo. Kasih yang dalam arti agapao ini adalah kebajikan yang tidak kunjung padam, suatu kebajikan yang tidak pernah terguncangkan dalam kesulitan apapun. Nah, memandang orang lain dengan kasih agape ini memang berarti tidak peduli akan apa yang dibuat orang tersebut terhadap dirinya, apakah dirinya diperlakukan dengan buruk, dihina, dicaci maki, dirugikan, dibenci, dan biarpun seluruh naluri sejatinya menolak mengenai situasi seperti itu, ia tidak setuju, tetapi ia tetap mengasihinya. Kasih dalam arti agape inilah yang dituntut Yesus kepada kita para muridnya, supaya kita benar-benar melaksanakan hidup yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, memang kasih agape bukan semacam perasaan semata-mata, tetapi suatu kasih yang benar-benar lahir dari kemauan atas keputusan hati yang sadar, di mana kita benar-benar dituntut untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kasih agape adalah kemenangan atas naluri yang mungkin menolak, memberontak, bahkan tidak menyukai seseorang. Kasih agape adalah kasih perjuangan hati dan bukan kasih dalam tanda petik kasih buta. Justru kasih inilah kasih yang paling tajam matanya. Orang yang menerapkan kasih agape terhadap sesamanya memang melihat segala kekurangan dan ketidakberesannya, tapi ia pun tidak setuju dengan yang salah. Ia juga tetap menolak dan tidak pernah menyetujuinya. Kalaupun ia menolaknya, itu bukan untuk memuaskan diri atau membalas dendam, melainkan untuk memperbaiki yang salah. Maka orang yang salah pun tetap ia kasihi, sebab kasih itu pada hakikatnya tidak pernah mengadakan seleksi terhadap manusia satu sama lain. Kasih itu universal, luas, dan tak terbatas. Kasih sungguh-sungguh adanya adalah Allah sendiri. Maka dinyatakan Allah adalah kasih. Dan itulah yang sungguh-sungguh dinyatakan Yesus, ditambah Yesus, dan ditampakkan sendiri. Dialah kasih itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dengan demikian menjadi jelaslah kiranya maksud Yesus sewaktu ia berkata, kasihlah musuhmu. Itu bermakna dari yang dikehendaki Yesus, mana Yesus memang menghendaki kita para muridnya ini memiliki kasih agape Allah itu sendiri. Jadi kita punya padanan kasih dalam melaksanakan tugas seperti Allah sendiri mengasihi. Bagaimana Allah nyata mengasihi sangatlah jelas, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Itulah nyata dinyatakan Yesus tadi. Dengan demikian, kebajikan kasih agape Allah sendiri inilah yang menjadi pijakan kita mengasihi sesama tanpa terkecuali siapapun. Artinya semua orang benar-benar ada di hadapan kita, senantiasa yang kita harapkan. Lalu apa yang diharapkan orang-orang yang benar-benar ada di hadapan kita? Yesus tadi jelas katakan, sebagaimana kamu kehendaki orang berbuat kepadamu, demikianlah pula hendaklah kamu berbuat kepada mereka. Silakan merefleksikan sendiri apa yang kita kehendaki orang lain berlaku kepada diri kita, kecuali hanya satu, yakni berbuat baik. Tidak seorang pun kita menghendaki orang lain siapapun mereka
berbuat jahat kepada kita. Kita berharap mereka sekali lagi berbuat kasih baik kepada kita. Itulah harapan kita. Kalau kita berharap demikian, maka Yesus tegaskan berbuatlah demikian pula kepada mereka. Dengan demikian seimbang, tapi tidak berat sebelah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hukum kasih memang ajaran indah. Namun mewujudkannya tidaklah selalu mudah. Kita harus mengakui bahwa berulang kita jatuh dalam hal ini. Tidak begitu mudah pula kita memaafkan yang telah menyakiti, dan tidak mudah pula mengasihi yang membenci. Namun apapun itu, sebagai murid-murid Yesus, kita wajib dan terus memperjuangkannya terus-menerus. Itulah pergulatan hidup kita. Dan dengan demikian, mari kita benar-benar mewujudkan hidup yang sungguh dikehendaki Allah, yakni saling mengasihi. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita juga berani rendah hati, mohon kekuatan rahmat Allah sendiri. Artinya, kita benar-benar hanya bisa melakukan tindakan kasih sejauh kita tetap berpaut kepada Allah. Inilah yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Maka marilah dengan berlaku sebagaimana dikehendaki Allah, berhadapan dengan siapapun yang kita hadapi, satu hal yang kita terapkan, yakni memandang mereka adalah sebagai teman yang benar-benar sama-sama mau mengendaki kebaikan. Artinya benar-benar berlaku positif thinking. Ungkapannya mudah, tetapi yang terjadi kebalikannya. Mudah sekali kita curiga, mudah sekali kita kadang-kadang negatif. Itulah yang terjadi. Padahal tuntutannya satu, mari kita positif terhadap sesama, karena dengan demikian kita pun berkenan kepada Allah. Mengapa kita mesti positif? Ya karena kita pun menghendaki orang lain siapapun mereka mau benar-benar berjalan bersama untuk menjalani kehidupan ini secara benar di hadapan Allah. Sekali lagi rumusannya ungkapannya mudah, tetapi perlu untuk benar-benar mewujudkan sebagaimana dikehendaki Allah, dan itu mungkin hanya karena pertolongan rahmat Allah. Maka mari kita sekali lagi memohon pertolongan Allah agar dimampukan untuk menjadi orang benar baik, berkenan kepada Allah. Kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.